Sering dengar istilah blockchain, tapi kok rasanya rumit banget ya? Tenang, hari ini kita akan bedah bareng-bareng pakai cara yang gampang dimengerti. Kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Istilah blockchain ini kan ada di mana-mana ya. Seringnya dihubungin sama dunia Bitcoin yang kesannya ribet. Jadi wajar banget kalau kedengarannya teknis dan bikin pusing buat pemula. Tapi, jangan khawatir, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas konsep intinya pakai bahasa sehari-hari. Lupain dulu deh semua istilah teknis yang aneh-aneh itu. Oke, biar gampang kita pakai satu analogi sederhana ini. Coba bayangin blockchain itu seperti buku catatan digital yang dibagiin ke banyak orang. Nah, analogi ini penting banget ya karena ini kunci buat ngerti semuanya. Jadi, gimana sih maksudnya buku catatan bersama ini? Tentu ini bukan buku catatan biasa yang bisa kamu beli di toko buku. Bayangin aja, setiap orang dalam satu jaringan itu pegang satu salinan buku yang sama persis. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Karena semua orang punya salinan yang sama, hampir mustahil buat satu orang berbuat curang. Coba deh bayangin ada yang iseng mau ngubah satu tulisan di buku catatannya. Apa yang terjadi? Ya, salinannya langsung jadi beda sama punya yang lain. Jaringan bakal otomatis sadar, loh, kok ini beda sendiri? Dan perubahan itu bakal langsung ditolak. Inilah yang bikin sistem ini aman banget. Oke, konsep buku bersamanya udah dapat ya. Sekarang yuk kita bedah namanya, blockchain atau rantai blok. Kenapa namanya gitu? Karena disitulah rahasia keamanannya berada. Anggap aja setiap blok itu satu halaman di buku catatan kita. Nah, halaman ini terus diisi sama daftar transaksi. Siapa kirim apa ke siapa, kapan, semuanya dicatat. Begitu halamannya penuh, halaman itu siap disegel dan ditambahin ke buku secara permanen. Terus gimana cara nyegelnya? Nah, ini pakai keajaiban kriptografi. Setiap blok dapat segel digital yang unik, namanya hash. Anggap aja ini kayak sidik jari digital yang nggak bisa dipalsuin. Dan ini bagian paling pentingnya. Hash dari blok yang baru itu bukan cuma nyegel data di dalamnya, tapi juga ngunci hash dari blok sebelumnya. Nah, inilah yang ngebentuk rantai yang nggak bisa diputusin. Jadi proses nambah halaman baru tuh gini. Pertama, ada yang minta transaksi. Terus ribuan komputer di jaringan disebutnya node ngecek bareng-bareng. Ini transaksinya beneran sah nggak? Kalau udah sah, transaksi-transaksi itu dikumpulin jadi blok baru, disegel pakai hash, terus dicantolin ke rantai. Terakhir, semua orang di jaringan langsung nge-update buku catatan mereka. Simple kan? Nah, kombinasi buku bersama dan rantai digital ini ternyata menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Kekuatannya itu ada di 3 pilar utama yang bikin dia beda banget sama sistem tradisional yang kita pakai sehari-hari. Pertama, desentralisasi. Kalau sistem biasa kayak bank kan, ada pusatnya, ada bosnya. Nah, di blockchain nggak ada bos tunggal. Kekuasaannya itu disebar ke semua orang di jaringan. Artinya, nggak ada satu titik yang kalau rusak, semuanya hancur. Dan kita nggak perlu lagi perantara buat ngevalidasi transaksi. Kedua, imutabilitas. Ini istilah kerennya, artinya nggak bisa diubah-ubah. Ingat kan gimana tiap blok itu nyambung ke blok sebelumnya pakai rantai segel itu? Nah, ini artinya kalau ada yang coba ngubah data di satu blok aja, seluruh rantainya bakal rusak. Jaringan pasti langsung tahu dan nolak perubahan itu. Hasilnya, catatan sejarah yang permanen dan nggak bisa dimanipulasi. Dan yang ketiga, transparansi. Meskipun identitas pengguna bisa tetap anonim, setiap transaksinya itu tercatat di buku besar publik yang bisa dilihat siapa aja. Siapapun bisa ngecek catatannya. Keterbukaan kayak gini secara otomatis ngebangun kepercayaan yang kuat di dalam sistem. Desentralisasi, imutabilitas, dan transparansi. Waktu 3 pilar ini digabungin, kita bukan cuma dapat sistem buat mata uang digital kayak Bitcoin. Kita dapat resep buat ngubah cara kerja hampir semua industri. Oke, coba kita lupain dulu sejenak soal keuangan ya. Yuk kita lihat gimana prinsip kepercayaan, keamanan, dan transparansi ini bisa diterapin di dunia nyata. Contohnya, manajemen rantai pasokan. Pakai blockchain, kita bisa bikin catatan perjalanan produk yang nggak bisa diubah. Jadi kamu bisa tahu persis biji kopi yang kamu minum itu datangnya dari petani mana. Atau ngecek tas mewah yang kamu beli itu asli atau palsu, cuma dengan nge-scan kode. Ini ampuh banget buat ngelawan barang palsu. Atau di dunia kesehatan, blockchain bisa bikin rekam medis yang aman dan bisa diakses di mana aja. Pasien punya kendali penuh atas datanya, jadi mereka bisa ngasih akses ke dokter manapun yang mereka mau, tanpa perlu khawatir soal privasi. Bahkan, buat demokrasi, potensinya luar biasa. Coba bayangin, sistem pemilu di mana setiap suara itu jadi satu blok yang nggak bisa diubah di dalam rantai.
Ini bisa menciptakan pemilu yang benar-benar transparan, bisa diverifikasi publik, dan pastinya bisa ngurangin kecurangan dan ningkatin kepercayaan kita sama hasilnya. Oke, setelah ngelihat semua ini, mulai dari buku catatan digital sampai sistem pemilu, jadi apa sih sebenarnya inti dari teknologi blockchain ini? Kalau kamu cuma mau ingat satu hal dari penjelasan ini, ingat ini ya, meskipun lahir dari dunia kripto, inti dari blockchain itu sebenarnya bukan soal uang. Intinya itu cuma satu kata, kepercayaan. Blockchain itu adalah mesin kepercayaan. Teknologi ini bikin kita bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dari orang ke orang, dengan jaminan aturannya pasti ditepatin, tanpa perlu lagi bergantung sama perantara kayak bank atau pemerintah. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Teknologi ini kan ngasih kita fondasi baru buat ngebangun sistem yang didasari kejujuran dan keamanan. Jadi, pertanyaan paling penting sekarang bukan lagi, apa itu blockchain? Tapi, dengan fondasi baru ini, kita mau ngebangun apa lagi?